selamat datang di video yang tenang. Ini bukan video tentang tutorial masak ataupun prank. Tapi di video ini kita akan membahas good governance. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Jangan kabur dulu. Di sini kita bahas yang bikin santai, lucu, dan bikin kamu paham tentang apa itu governance. Jadi, apa itu good governance? Artinya pemerintah yang kerjanya benar. Bukan pemerintah yang disuruh ngurus surat jam 10 tapi malah ngilang jam 9.59. Ini soal akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang gak ribet. Jadi, pemerintah gak boleh penuh drama kayak di sinetron. Menurut kalian, siapa sih yang harus terlibat dalam good governance? Apakah pemerintah doang? Ya enggak dong. Nah, jadi yang terlibat itu ada pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, LSM, warga, tetangga, dan bahkan kamu yang suka bikin story panjang tiap hari. Betul. Pada intinya, semua pihak punya peran. Jadi, kalau kalian lihat semua pemerintahan yang aneh-aneh, jangan cuma bisa bilang, ya beginilah negara. Tapi, kasih saran juga. Why? Kenapa penting? Good governance penting karena siapa sih yang mau ribet? Aku juga enggak, apalagi kalian. Dengan adanya good governance, kita itu bisa mengurangi korupsi, pelayanan publik yang lebih cepat, dan kita nggak ngerasa bahwa pemerintah itu hadir saat kampanye aja. Dan yang lebih penting, bikin hidup warga lebih mudah. Mau bikin KTP, nggak perlu bawa bekal untuk makan siang. Kapan sih mulai terapkannya? Jawabannya kapan aja. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Gak ada tuh istilah good governance bekerja pada saat mood bagus. Jadi, ramenya bukan pas awal aja, kayak semangatin. Bagaimana sih cara menjalankan good governance ini? Ini nih hal yang paling penting. Cara menjalankan good governance itu memiliki prinsip-prinsip dasar. Apa aja sih prinsip-prinsip dasarnya? Yang pertama, transparansi, di mana informasi dibuka, bukan dirahasiain kayak rahasia keluarga. Yang kedua, akuntabilitas. Kalau salah, ya bilang salah. Jangan lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, partisipasi. Masyarakat boleh kok ikut ngomong, apalagi berpendapat. Jadi, tugas kita bukan cuma nonton. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang cepat dan tepat, bukan cepat tapi salah, dan tepat tapi lama. Dan yang terakhir, penegakan hukum, di mana aturan harus berjalan sesuai dengan kebijakan, bukan cuma parkir minimarket aja yang berjalan. Where, di mana berlaku, good governance berlaku di semua level pemerintahan. Dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sampai ke desa. Dan gak cuma itu, BUMN, lembaga publik, dan organisasi kampus juga seharusnya menerapkan prinsip tersebut. Biar ketua organisasinya nggak jadi raja kecil yang suka bilang, kita musyawarahkan ya. padahal dia sendiri yang mutusin. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Jadi kesimpulannya, good governance itu untuk membuat pemerintahan jadi gak kayak komputer error. Kalau tata kelolanya baik, pasti hidup masyarakat juga akan meningkat. Makasih buat yang udah nonton dan simak video ini. Dan jangan lupa jadi warga negara yang good dan good mood. See you!